Kalau kamu berpikir kamu bisa melakukannya, ingatlah, kamu pasti bisa. Iya, saya yakin saya pasti bisa. Terima kasih ya, Pak. Oke anakku, baiklah kita akan melanjutkan pembelajaran kita, yaitu di pertemuan daring yang ke-6 ini dengan materi fungsi impers. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu siswa dapat menerapkan operasi impers pada fungsi dengan tulus untuk melakukan pekerjaan dengan tidak bersungut-sungut. Terima salam Bapak, salam sehat, dan salam SFD. Semangat fraternitas Dina. Baiklah, sekarang kita masuk ke fungsi impers. Apa sih fungsi impers itu? Fungsi impers ialah suatu fungsi yang berkebalikan dari fungsi asalnya. Ini fungsi F yang memetakan A ke B, itulah kita bilang fungsi asal. Kalau fungsi impers berarti fungsi F yang memetakan B ke A. Itulah dia untuk definisi dari fungsi impers. Bagaimana notasi untuk penulisan impers? Notasinya itu biasanya kita buat pangkat negatif 1. Misalnya fungsi impers dari F, misalnya F impers, misalnya berarti F min 1. Kalau G impers, G min 1. Itulah dia untuk notasi dari impers ini. Bagaimana ilustrasi dari fungsi impers ini? Misalkan ada tepung dan roti. Tepung dan roti, berarti tepung itu kita bilang apa? Fungsi asal. Ya kan? Kalau si roti, itulah yang kita bilang fungsi impers, kebalikan dari fungsi asal. Begitu dia. Datang si roti, asalnya siapa? Tepung. Tepung bisa kita buat jadi roti. Itulah dia fungsi asal dan fungsi impers. Bagaimana syarat suatu fungsi dapat diimperskan? Yaitu apabila fungsi tersebut merupakan fungsi bijektif, yaitu setiap anggota di kodomainnya punya teman dan temannya itu tepat satu. Kan masih ingat kan fungsi bijektif? Boleh dia yang seperti ini, pokoknya dia temannya satu. Itulah yang kita bilang fungsi bijektif. Oke, sekarang kita ambillah contoh. Misalkan Bapak buat contohnya Fx itu sama dengan 2x. Ini bisa nggak diimperskan? Kita masukkan. Berarti kita masukkan x-nya itu sama dengan 1. Maka Fx F1 sama dengan berapa? 2 dikali 1 sama dengan 2. Kalau x-nya sama dengan 2, berarti F2 sama dengan 2 dikali 2 sama dengan 4. Kita lihat. Syaratnya tadi kan fungsinya bijektif, satu-satu. Punya teman dan temannya itu harus satu, tepat satu. Kalau kita masukkan 1, kawannya 2. Masukkan 2, kawannya 4. Kan sama-sama satu pasangannya. Berarti ini dapat diimperskan. Kita lanjutkan. Sekarang kita lanjutkan yaitu langkah-langkah untuk menentukan fungsi impers. Langkah yang pertama, ubahlah Y sama dengan Fx menjadi bentuk X sama dengan titik-titik. Berarti nanti apa aja yang ada X-nya kita buat di sebelah kiri. Ganti X dengan F impers Y sehingga menjadi F impers Y itu sama dengan Fy. Yang ketiga, ubahlah variabel Y dengan X sehingga diperolehlah nanti rumus fungsi impers F impers X. Kita masuk sekarang ke contoh soal. Tentukanlah rumus fungsi impers dari Fx sama dengan 2x ditambah 6. Kita selesaikan. Langkah pertama tadi apa katanya? Langkah pertama kita ubahlah Y itu sama dengan Fx menjadi bentuk X. Sama dengan nantinya. Berarti langkah pertama ini kan Fx. Berarti kita ubahlah si Fx ini dengan Y. Berarti kan Y sama dengan 2x tambah 6. Oke. Sekarang kita ubah bentuknya menjadi X sama dengan. Berarti 2x tambah 6 itu sama dengan Y kan? Boleh. Kita ubah posisi karena ini yang ada mengandung X. Berarti tinggalkanlah 2x sama dengan Y ini pindah ruas jadi kurang 6. X sama dengan, sedangkan sini masih 2x. Berarti X sama dengan apa? Y kurang 6 dibagi 2.
ganti X dengan F inverse Y. Itu langkah kedua kan. Ganti X ini, X yang ini kita ganti dengan apa katanya? F inverse Y. Berarti F inverse Y dalam kurung apa? Y. Itu sama dengan Y kurang 6/2. Langkah ketiga apa katanya? Kita ubah variabel Y dengan X. Gampang kali. Berarti F inverse X sama dengan Y diganti X. X kurang 6/2. Inilah rumus fungsi inverse dari fungsi asalnya yang 2X tambah 6. Sekarang kita masuk ke contoh yang kedua. Di sini katanya fx sama dengan 2x tambah 5 per 3x dikurang 4. Berapakah atau apakah f inverse x-nya? Lihat, langkah pertama kita ubah fx-nya itu jadi y. Y sama dengan 2x tambah 5 per 3x dikurang 4. Karena ini bentuknya pecahan, maka kita kali silang. Oke, kita kali silang, berarti 2x tambah 5 itu sama dengan Y dikali 3x dikurang 4. 2x tambah 5 itu sama dengan Y kali ke dalam, berarti 3xy. Y kali negatif 4 berarti negatif 4y. Yang ada x-nya kita pindahkan. Boleh, sebelum kita pindahkan kita rokerkan dia dulu, gitu aja biar gampang nanti. Berarti 3xy kurang 4y sama dengan 2x tambah 5. Tinggal roker posisi aja ya kan. Kita buat. Berarti 3xy ini pindah ruas. Kurang 2x sama dengan 5. Ini pindah ruas jadi tambah 4y. X-nya kita keluarkan. Berarti kalau kita keluarkan X-nya jadi apa? X dikali berapa supaya 3xy? Berarti 3y. X kali berapa supaya negatif 2x? Negatif 2 itu sama dengan, ini kita ubah yang ada variabelnya kita buat di depan. 4y tambah 5. Agak rumit ya. Kemudian kita kan mau nyari X sama dengan, ini seperti yang dibilang ini kan, X sama dengan. Berarti kalau kita mau nyari X sama dengan, kita biarkanlah dia di sini X-nya, kita pindahkan ini tetap. 4y tambah 5 ini pindah ruas jadi apa? Jadi per 3y dikurang 2. X kita ubah jadi apa? Langkah kedua, F inverse Y. Maka ini sama dengan 4y tambah 5 per 3y dikurang 2. Langkah ketiga apa? Langkah terakhir, ubahlah variabel y dengan X. Berarti F inverse X itu sama dengan 4x tambah 5 per 3x kurang 2. Inilah dia rumus inverse dari fungsi asal pecahan di atas. Oke, sekarang kita masuk ke contoh yang ketiga, yaitu fungsi kuadrat. Dalam bentuk fungsi kuadrat, berapakah ini inverse-nya? Apa fungsi inverse-nya? Katanya ya kan. Berarti langkah pertama tadi apa? Kita ubah fx ini dengan y. Berarti y sama dengan x kuadrat dikurang 2x tambah 6. Kita buat katanya supaya x sama dengan, berarti pindahkan dulu. X kuadrat kurang 2x tambah 6 itu sama dengan y. Oke, tinggal pindah rokerkan dia. Berarti tinggalkan x. X kuadrat kurang 2x sama dengan y dikurang 6. Ini harus di roker dulu ya, biar nanti bisa dapat jawabannya. Kemudian x kuadrat kurang 2x ini sama dengan berapa sih sebenarnya? Inilah di sini pandai-pandai kalian mencoba. Bapak sudah pandai mencoba, berarti Bapak buat aja x kurang 1 kuadrat. Pak, kalau x kurang 1 kuadrat nggak segitu hasilnya. Iya, memang siapa bilang ini hasilnya? Kita cek dulu. X kuadrat 2 kali ke dalam berarti negatif 2x. Negatif 1 kuadrat positif 1. Beda Pak. Iya, siapa bilang sama? Karena ini beda, supaya sama apa? Iya, ini tidak ada tambah 1. Ini ada tambah 1. Berarti sini kita kurangkan 1. Sama enggak? Ya kan? Ini 1 kurang 1 0. Berarti hasilnya kan tinggal ini. Jadi sama dia. Oke, inilah yang kita bilang sama dengan y dikurang 6. Selanjutnya x kurang 1 kuadrat ini sama dengan y kurang 6. Ini pindah ruas. Pindah ruas jadi apa? Jadi
plus 1. X kurang 1 kuadrat itu sama dengan Y kurang 6 tambah 1. Berarti kurang 5. X kurang 1 sama dengan apa? Akar, kuadrat pindah ruas jadi akar. Iya, berarti plus minus akar dari Y dikurang 5. X-nya itu sama dengan apa? Pindah ruas. Jadi 1 plus minus akar dari Y kurang 5. Ya kan? X kita ubah menjadi F inverse Y katanya. Berarti 1 plus minus akar dari Y dikurang 5. Langkah berikut atau langkah terakhir kita ubah variabel Y dengan variabel X. Berarti F inverse X sama dengan 1 plus minus akar dari X dikurang 5. Panjang sekali caranya, Pak. Iya, banyak orang bilang kalau ada cara mudah jangan pakai cara yang susah. Berikut Bapak akan berikan bagaimana cara mudah untuk menentukan fungsi inverse. Inilah rumus ringkas untuk menentukan fungsi inverse. Bisa kalian lihat, ini fungsi asal fx. Ada ax tambah b, ini semua sampai a log bx tambah c. Fungsi inverse-nya ini. Disinilah kegunaan kalian, bagaimana kalian bisa memasukkan nilainya. Jadi kalau A di sini, masukkan nanti di A. Kayak ini, misalnya N, masukkan nanti di N. Jangan salah masuk. Sudah? Apa di sini misalkan A, berarti masukkanlah nilai A itu ke dalam sini. Oke nakku, jangan salah masuk. Pak, buktikanlah Pak salah satu dari fungsi ini. Benar nggak rumus ini? Oke, kita buktikan fungsi yang pertama. Oke, kita buktikan. Di sini katanya fx sama dengan ax tambah b. Apakah nanti f inverse-nya kita dapat x kurang b per a? Mari kita buktikan. Langkah pertama, fx kita ganti dengan y. Y sama dengan ax tambah b. Roker, ax tambah b sama dengan y. Tinggalkan supaya x di sebelah kiri. Berarti ax sama dengan y pindah ruas kurang b. X sama dengan Y kurang B. A perkalian pindah ruas menjadi pembagian. X kita ganti dengan F inverse Y itu sama dengan Y kurang B per A. Variabel Y kita ganti dengan X. F inverse X sama dengan X kurang B per A. Apakah sama? Iya, sama. Itulah dia kehebatan dari matematika. Oke. Sekarang kita gunakan rumus ringkas ini atau rumus cepat ini ke sini. Tadi cara biasa kita dapat X kurang 6 per 2. Coba kita pakai cara cepat. Berarti ini kan fx-nya berapa? Fx sama dengan 2x tambah 6. Berarti F inverse X apa tadi? Ininya rumusnya. X tetap. Kurang B. B-nya siapa? Iya, ini A, ini B. Ya kan? B-nya siapa? 6. Per A, A-nya 2. Ini jawabannya sama? Sama Pak. Oke. Selanjutnya yang soal yang kedua tadi. Bentuk pecahan ini kan. Cara cepatnya apa? Kalau ada fx katanya, yang rumus cepat yang kedua ini, yang di lurusan ini, ax tambah b per cx tambah d. F inverse x-nya apa? Ini dia. Min dx tambah B per CX kurang A. Soalmu tadi apa? Soal kita ini fx sama dengan 2x tambah 5 per 3x kurang 4. Ayo kita tentukan dulu siapa si A. A, B, C, D. A nya siapa? 2. B nya 5. C nya 3. D nya negatif 4. Oke, tinggal kita masukkan ke F inverse. Berarti F inverse X sama dengan apa katanya sini? Min D. D-nya apa yang kita dapat? 4. Negatif 4. Berarti negatif dari negatif 4. Ya kan? Min DX. Tambah B. B-nya 5. Per CX. C-nya 3. X tambah X. Dikurang A-nya katanya. Kurang 2. Negatif kali negatif. 4. X. Ya kan? Positif 4X tambah 5. Per 3x kurang 2. Cek, sama nggak? Sama, terbukti. Nah, sekarang kita buktikan contoh yang ketiga fungsi kuadrat ini kan.
AX kuadrat tambah BX tambah C. Ini menurut Bapak sebenarnya ini kurang cepat, cuman dia lebih teliti. Jadi kalian tingkat kesalahan kalian lebih kecil dia. Kita buat, ini dia rumusnya. Min B plus minus akar dari B kuadrat kurang 4A dalam kurung C dikurang X per 2A. Ya kan, ini rumus cepatnya. Sebelumnya kita tentukan dulu si A, si B, si C. Berarti A-nya siapa? A-nya 1, B-nya negatif 2, C-nya 6. Oke, kita masukkan. Berarti ini apa kita buat ini? F inverse X langsung ya. F inverse X. Itu dia. Berarti F inverse X. Mohon maaf kalau jelek ya. Anggap udah cantik. Kita masukkan. Min B. Berarti min dari B. B-nya min 2. Plus minus akar dari B lagi. B-nya berapa? Min 2. Dan dikuadratkan. Dikurang 4 dikali A. A-nya berapa? 1. Buka kurung. C. C-nya 6 dikurang X. Oke. Dibagi 2 kali A. 2 dikali 1. Sama dengan negatif kali negatif 2. Positif 4. Ya enggak lah. Negatif kali negatif 2 kan berarti positif 4. Salah. 2. Negatif kali negatif positif. 1 kali 2, 2. Oke. Plus minus akar dari negatif 2 kuadrat. Berarti negatif 2 kali negatif 2. 4. Kurang 4 kali 1, 4. Dibuka kurung 6 dikurang X. Per 2 kali 1, 2. Sama dengan 2 plus minus akar dari 4. Negatif 4 kali 6. Negatif 24. Negatif 4 kali negatif X. Positif 4X. Pasti banyak yang berpikir, positif X. Salah. Jangan lupa ada apa namanya ini? Koefisien. Oke. Per 2. Sama dengan 2 plus minus akar dari 4 kurang 24. Berarti negatif 20 tambah 4X per 2. Cantikkan sampai secantik mungkin. Akar dari pindahkan dia. 4X kurang 20 di rocker ya, per 2 sama dengan, wah panjang pak. Iya panjang, cuman ini membuat Anda tidak keliru ya nakku. Berarti 2 plus minus akar dari 4-nya kita keluarkan. 4 kali berapa supaya 4X? X. 4 kali berapa supaya negatif 20? Negatif 5 per 2 sama dengan 2 plus minus 4 ini akar 4 berapa? 2, keluarkanlah 2. Akar dari X kurang 5 per 2 sama dengan, udah sampai habis kertas ya kan? 2 per 2 1 plus minus akar dari 2 akar 5 per 2. Berarti akar X kurang 5. Sama gak jawabannya? Ini dengan ini sama. Terbuktilah sudah. Maka anak bapak semua, apa yang diminta itulah dikerjakan. Jadi kalau misalkan nanti diminta gunakan cara biasa, berarti pakai cara biasa. Tapi kalau kalian menemukan soal fungsi inverse ini dalam bentuk pilihan berganda, misalnya di ujian nasional atau di ujian manapun itu, gunakanlah cara cepat agar mempersingkat waktu. Oke, ada soal yang keempat. Fx sama dengan 2x, Gx sama dengan 3x tambah 4. Tentukanlah F tambah G inverse, G kurang F inverse, G per F inverse. Berarti apa langkah pertama? Kita kerjakan dulu yang pertama ini. Berarti F tambah G inverse X. Pertama boleh kalian kerjakan sebelum di inverse. Lihat, F tambah G X ini dulu. Berarti kan Fx tambah Gx sama dengan Fx-nya berapa? 2x tambah 3x tambah 4 sama dengan, ini kurungkan pun langsung bisa boleh, 5x tambah 4. Ini hasil dari F tambah Gx. Yang ditanya F tambah G inverse X. Berarti apa nakku? Ini kan bentuknya AX tambah B kan? Bentuk AX tambah B. Kalau AX tambah B dia Fx, berarti F inverse-nya apa tadi? X kurang B per A. Berarti X-nya siapa? Ya tetap X. B-nya 4.
A-nya 5, berarti X kurang 4 per 5. Itulah jawabannya. Gampang ya. Yang selanjutnya yaitu G kurang F inverse X. Kita cari dulu yang nggak pakai inverse biar nggak bingung. G kurang Fx berarti Gx dikurang Fx sama dengan Gx-nya berapa? 3x tambah 4 dikurang Fx 2x. Berarti 3x tambah 4 dikurang 2x sama dengan 3x kurang 2x. X tambah 4. Ini pun kan AX tambah B. A-nya siapa di sini? Iya, A-nya 1, B-nya 4. Pandainya. Berarti X kurang B per A berapa? X dikurang 4 per 1 sama dengan X kurang 4. Inilah dia inverse-nya. Berarti G kurang F inverse X itu sama dengan X kurang 4. Gampang? Tapi kalau misalnya ditanyanya lagi, ada soal nakal, G kurang F inverse dalam kurung 2. Berarti apa? Masukkan 2. 2 dikurang 4 sama dengan negatif 2. Gitu-gitu ajanya dia. Oke, sekarang ini yang terakhir. G per F inverse X. Bagikan dia dulu. Berarti G per F dulu. Yang nggak pakai inverse sama dengan apa? G-nya berapa? 3X tambah 4 dibagi 2X. Udah. Kita cari G per F inverse X. Ingat, ini bentuk apa? AX tambah B per CX tambah D. Berarti kalau ini inverse-nya apa jadinya tadi? Min DX. Min DX apa? Tambah B per CX kurang A. Nah, kita tentukanlah dulu, yuk. A-nya siapa? B-nya siapa? C-nya siapa? D-nya siapa? A-nya siapa? 3. B-nya 4. C-nya 2. D-nya nggak ada, Pak. Kalau tidak ada berarti D-nya berapa? 0. Kalau tidak ada angkanya berarti 0. Gitu dia anakku. Berarti masukkan. Oh, kalau masalah masuk gampang lah. Udah sering ya kita kan belajar memasukkan dari fungsi awal. Udah, berarti D min D. D-nya 0. Berarti min 0x tambah B. B-nya 4 per C 2. 2x kurang A. A-nya 3. Berarti kurang 3. 0 kali X. Ya 0. Berarti kalau 0 nggak usah ditulis. Berarti 4 per 2x kurang 3. Inilah dia jawabannya. Oke anakku semua, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Tetap jaga kesehatanmu, pakai masker dan jaga jarak jika keluar dari rumah, agar kita dapat bertemu di hari Senin dan Selasa nanti. Sampai ketemu dengan Pak LG. Salam sehat dan salam SFD. Semangat, fraternitas dan Dina. Tuhan memberkati.